Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu kembali buat kita hari ini. Kita akan mendengarkan khotbah yang menjadi renungan buat kita minggu hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, 4 Mei 2025, yaitu yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, dengan topik minggu mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Saya mau bacakan firman Tuhan, mari kita dengarkan dan camkan baik-baik ini dalam hatimu. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan dan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakannya demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yaitu bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, dan Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Kita boleh saja jatuh, kita boleh saja mengingkari, kita boleh saja mengkhianati Tuhan, tapi ingat, kasih setia Tuhan terus sampai selama-lamanya kepada kita. Sekalipun saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, bukan berarti udahlah, karena Tuhan itu tetap setia kepada kita, maka kita sesuka hati untuk mengkhianati Tuhan. Nah, ini juga perlu kita luruskan, ya. Kalau Tuhan mengasihi kita tetap, kenapa kita berusaha dan dengan sengaja untuk mengkhianati Tuhan? Ini pertanyaannya kepada kita. Maksudnya, saudara-saudara, supaya kita dari hati sendiri, kita yang menyadari bahwa karena kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka harus terpatrilah dalam hati kita bahwa aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Begitu.
Ya, oleh karena itu saudara-saudara, apa pula yang sebenarnya mau diingatkan kepada kita melalui Minggu Misericordias Domini ini? Artinya saudara-saudara, saya mau katakan bahwa bisa saja kita terjatuh dalam ketidaksetiaan. Bisa saja kita jatuh ke dalam pengingkaran, bahkan pengkhianatan. Sama seperti Petrus yang sampai 3 kali dia mengingkari. Dia mengkhianati janjinya. Padahal Petrus begitu luar biasanya. Aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan Engkau, Tuhan. Sekalipun mereka akan meninggalkan Engkau, tapi aku tidak akan sekali-kali meninggalkan Engkau. Itulah luar biasanya, ya, Rasul Petrus ketika itu. Artinya apa saudara-saudara? Semua orang bisa jatuh. Itu yang mau dikatakan. Itu yang mau diingatkan kepada kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Tetapi Tuhan tetap setia mencintai. Sampai kita benar-benar berubah. Dan boleh setia kepada Tuhan. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, bangkitlah. Bagi kita yang pernah terjatuh, bangkitlah. Jangan lagi lakukan dosa. Marilah kita setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah ini dimulai dari pertanyaan Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudara-saudara, pertanyaannya kepada kita, seberapa besarkah kasihmu kepada Yesus kita? Apakah engkau mengasihi Yesus melebihi daripada hal-hal yang lain? Apakah kasihmu kepada Yesus itu mengalahkan daripada kasihmu, baik itu kepada orang tuamu, baik itu kepada istrimu, baik itu kepada anak-anakmu? Kita mengasihi istri kita, kita mengasihi suami kita, kita mengasihi orang tua kita, bahkan juga kita mengasihi anak-anak kita. Tapi kita harus ingat saudara-saudara, kasih kita harus lebih daripada dunia ini, termasuk orang-orang yang terdekat kepada kita. Sebab Tuhan yang memberikan mereka kepada kita. Artinya kita dan mereka itu ada karena Tuhan yang menempatkan kepada kita satu dengan yang lain. Jadi kita tentunya harus lebih mengasihi Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Dan memberikan kita kepada mereka-mereka yang orang-orang terdekat dengan kita. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Dimulai dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama saudara-saudara, kasih sebagai dasar mengikut Yesus. Camkan baik-baik saudara-saudara di dalam hatimu. Kasih itu adalah dasar mengikut Yesus. Yesus tidak menanyakan kepada Petrus tentang kemampuannya, tentang kepintarannya, atau seberapa besar pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Rasul Petrus. Atau dia tidak menanya seberapa hebat kamu berkhotbah, seberapa luar biasanya orang benar-benar takjub kepada pengajaran atau khotbah-khotbahmu. Tidak. Seberapa banyak setan takluk kepadamu. Tidak. Tapi yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, seberapa besarkah kasihmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa artinya? Lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Lebih daripada dunia ini. Lebih daripada materi ini. Itu adalah
dasar saudara-saudara untuk mengikut Yesus. Kasih itu, kasih kepada Yesus Kristus itu adalah dasar bagi kita untuk mengikut Yesus. Ya. Tetapi pertanyaan pertama ya yang mau ditanyakan oleh Yesus di sini adalah ya kan bukan pengalaman, tapi apa? Yang diajukan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Saudara-saudara, mengasihi Yesus adalah fondasi utama dalam mengikut Dia. Ini mengindikasikan saudara-saudara kepada kita bahwa kasih kepada Yesus adalah prasyarat dan fondasi yang esensial bagi pelayanan yang benar dan berkenan kepadanya. Pelayanan yang didasari oleh motivasi yang lain. Karena ada banyak motivasi kita melayani Tuhan. Ada banyak sekali. Makanya saudara-saudara, jangan pernah terkecoh ketika ada orang yang melayani Tuhan. Dan paling senang kita mengatakan, aku mau melayani Tuhan. Itu. Tapi motivasinya, lihat ini, ada beberapa banyak motivasi. Ada di situ ambisi, ada di situ popularitas, atau ada di situ ya keinginan-keinginan daging atau keuntungan-keuntungan kedagingan kita. Ada orang supaya dihormati, ya. Jadi pelayanan yang dimotivasi dengan hal-hal yang demikian, maka tidak akan memiliki akar yang kuat dan tidak akan menghasilkan buah yang sejati dalam pelayanan itu sendiri. Kasih yang tulus kepada Kristus akan mendorong seseorang atau pelayan untuk memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Bukan karena paksaan, melainkan karena kerinduan untuk menyenangkan Sang Gembala Agung itu. Jadi kasih itu adalah dasar yang menentukan kepada kita untuk boleh setia, boleh semangat, boleh rajin, boleh termotivasi untuk melakukan pelayanan. Nah, itu yang perlu direnungkan oleh kita pada saat ini, saudara-saudara. Ya, kasih itu sebagai dasar untuk mengikuti Yesus. Jadi ketika kita mau mengikut Yesus, maka kasih kita harus melebihi dari segala-galanya kepada Yesus. Maka kita akan setia mengikut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, keterkaitan kasih dan tugas pelayanan. Jadi kalau engkau menyatakan bahwa engkau mengasihi Yesus, maka itu akan terlihatlah melalui pelayananmu. Kasih kepada Yesus itu harus dibuktikan dengan kemauan dan kerelaan kita untuk melayani, yaitu menggembalakan domba-domba dari Yesus itu sendiri. Bohong, saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau dan tidak rela, tidak terpanggil menggembalakan domba-domba Kristus. Kita menjadi orang yang pembohong. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Kristus, tetapi kita tidak rela, tidak mau, tidak terpanggil untuk menggembalakan domba-domba Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap kali Petrus mengatakan kasihnya, Yesus merespons dengan perintah untuk gembalakanlah domba-dombaku atau peliharalah domba-dombaku. Ini mau menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, hubungan yang tak terpisahkan antara kasih kepada Yesus dan tanggung jawab untuk melayani gembala atau melayani domba-domba Kristus itu sendiri. Kasih yang sejati tidak hanya berupa perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam tindak nyata untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Menggembalakan dan memelihara domba-domba Yesus adalah cara konkret untuk mengekspresikan kasih yang sudah kita nyatakan, sama seperti
Petrus sudah nyatakan, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, meneguhkan kembali panggilan Petrus. Melalui perkataan Yesus ini, Yesus sendiri mau meneguhkan kembali panggilan Petrus dalam kehidupannya, supaya dia ingat kembali, semangat kembali, muncul keteguhan kembali untuk dia melayani. Setelah kegagalan yang besar itu yang dialami oleh Petrus, yang boleh dikatakan sebagai pengkhianatan akan janjinya kepada Kristus itu, ya, Yesus perlu kembali meneguhkan panggilan dan kepercayaan yang pernah diberikan kepadanya. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini adalah cara Yesus untuk memastikan bahwa Petrus benar-benar bertobat dan memiliki hati yang baru, mengemban tugas penggembalaan yang penting. Saudara-saudara, pengulangan pertanyaan ini mungkin juga bertujuan untuk menekankan kedalaman dari ketulusan kasih Yesus yang diharapkan dari Petrus. Ya, Yesus tidak hanya ingin Petrus mengatakan bahwa dia mengasihinya, tetapi dia ingin Petrus merenungkan dan meyakini kasih itu di dalam hatinya. Pertanyaan ketiga yang membuat Petrus sedih, mungkin karena Petrus merasa diuji dan diingatkan akan kegagalannya di masa lalu. Tentunya kita mengingat, saudara-saudara, ketika Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali dan ayam berkokok itu, di situ sangat-sangat terpukul sekali dia. Baru dia mengingat setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang mengatakan, engkau akan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah mengkhianati aku, menyangkal aku 3 kali. Dan ketiga kali dia menyangkal Yesus, baru ayam berkokok, dan disitulah dia menangis. Tuhan, benar bahwa aku sudah menyangkali engkau, aku sudah mengkhianati. Dan ini sampai 3 kali. Dan ini Petrus sedih karena mengingat semuanya itu. Dan saudara-saudara, ini penting supaya dia semakin teguh. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu yang mau disampaikan oleh Petrus kepada Yesus Kristus sendiri. Yang keempat, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, apa yang mau kita camkan? Konsekuensi dari mengikut Yesus. Ternyata mengikut Yesus itu juga kita harus memiliki konsekuensinya. Berani bayar harga. Dan harganya begitu mahal. Termasuk juga harus mengorbankan segala-galanya. Bahkan mungkin sampai kehilangan nyawa kita. Setelah Petrus menyatakan kasihnya dan menerima kembali panggilan untuk menggembalakan, Yesus memberikan gambaran tentang konsekuensi dari pengiringan yang setia. Ini bukanlah janji kehidupan yang selalu mudah. Untuk mengikuti Yesus bukanlah satu kehidupan yang mudah. Bahkan sering sekali ketika kita mengikut Yesus, maka kita mengalami hal-hal yang sulit, bahkan mengalami pergumulan dan penderitaan. Tidak jarang kita mendapatkan penganiayaan, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Sering sekali kita diadukan, sering sekali kita dikriminalisasi, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang menista agama orang lain. Kita selalu dituduh, kita selalu dituding, dan kita selalu menjadi orang yang terhukum. Pertanyaannya, apakah engkau takut akan itu? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara, ketika engkau berani menyatakan aku mengasihi engkau Yesus, maka itu memiliki konsekuensi bahwa mungkin kita akan mengalami pergumulan karena pernyataan kita untuk mengikuti Yesus. Nah,
Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu bagaimanakah kita mengaplikasikan firman Tuhan ini? Yang pertama, introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri. Mari kita jujur bertanya kepada diri sendiri, seberapa besarkah kasih kita kepada Yesus Kristus. Apakah kasih itu mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan kita yang kita ambil? Ketika kita menyatakan bahwa memang benar, aku sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka itu harus diwujudkan dengan merelakan diri kita untuk menggembalakan dan mengalami penderitaan karena kasih Kristus itu sendiri. Yang kedua, pelayanan yang tulus. Wujudkan kasih kita kepada Yesus melalui pelayanan yang tulus kepada keluarga, kepada teman, kepada gereja dan masyarakat. Jadilah gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kesetiaan dalam segala keadaan. Tetaplah setia mengikut Yesus, baik di waktu suka maupun duka. Ingatlah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Yang keempat, pemulihan dan kesempatan baru. Jika kita pernah terjatuh atau menyangkal Tuhan dalam perkataan atau perbuatan, janganlah berputus asa. Datanglah kepadanya dengan hati yang bertobat, dan Dia akan memberikan pengampunan dan kesempatan baru yang melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka hargailah apa yang sudah engkau nyatakan. Dan biarlah kesempatan demi kesempatan kita boleh pakai untuk menggembalakan domba-domba Kristus itu. Sekali lagi, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mari bangkit, mari bergerak, mari mengerjakan, mari secara rela, mari dengan sukacita melayani, menggembalakan domba-domba Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, meneguhkan kembali pelayanan kami, menyemangati kami bahwa kami harus benar-benar sungguh-sungguh melayani domba-domba Kristus, karena kami sudah berjanji dan menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari semangat melayani Tuhan. Jangan sekali-kali pernah meninggalkan Kristus. Ingat itu, keselamatan hanya ada melalui Kristus saja, bukan dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam.